Pace bene, masih di mea culpa. Baru-baru ini Paus Fransiskus diwawancarai oleh seorang perempuan jurnalis di salah satu kantor berita yang terkenal. Dari wawancara yang panjang itu ada dua pertanyaan menarik untuk saya. Eh, Bapak Paus, apakah kalau ada seorang perempuan yang baik nanti bisa kemungkinan ditahbis menjadi seorang diakon? Katanya. Jawaban Paus, no, katanya. Lalu kemudian ditanya lagi, Paus, bagaimana dengan berkat kepada pasangan sesama jenis itu? Katanya. Lalu Paus berkata, tidak ada sakramen untuk pasangan sesama jenis. Tapi untuk mendapat berkat itu hak semua orang. Berdosa tak berdosa. Dalam situasi apapun, semua ciptaan pantas mendapatkan berkat Tuhan. Dan dia pun berusaha memantaskan dirinya, begitulah. Nah, fokus saya bukan soal apa jawaban Paus itu, karena sudah terbaca sebenarnya. Yang saya mau pikirkan di sini, pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh perempuan itu menempatkan Paus ke dalam pencobaan. Bahwa dia tentu harus mempersiapkan dirinya untuk jawaban macam itu, jelas. Dan tugas Paus adalah menjawab kebingungan macam itu. Tetapi yang saya pikirkan adalah banyak kebingungan dalam hidup menggereja ini sengaja diciptakan oleh orang-orang sendiri. Atau jangan-jangan oleh Katolik sendiri, oleh umat itu sendiri. Yang boleh saja sebenarnya tidak mendesak ada, gitu ya. Sebenarnya misalnya isu tentang perempuan mendapat tahbisan. Sudah pernah itu ditanya, sudah pernah dijawab, dipertanyakan lagi. Nah ini apa yang mendorong perempuan ini menanyakan itu? Apakah supaya rating beritanya tinggi, gitu ya? Karena isu ini viral, gitu ya. Apakah supaya menarik minat banyak orang, supaya didengar, supaya karena kontroversial. Dan persoalan keagamaan sudah masuk ke ranah itu, kan? Topik-topik yang dianggap kontroversial itu justru dianggap menarik karena memiliki nilai jual. Orang tidak lagi melihat nilai di balik ini, ya, nilai menggereja, nilai moral, nilai teologisnya untuk disoroti, bukan ke sana lagi, tetapi apakah berita ini akan menarik untuk orang banyak ya? Jadi banyak begitu konten-konten, oke, bersembunyi di balik ini katekese, ini penting, tetapi akhirnya jatuh pada sejauh itu menarik minat banyak orang. Nah, bahwa itu harus menarik minat banyak orang itu perlu juga dipertimbangkan. Tetapi harus tetap dalam ingatan bahwa fokusnya bukan di sana. Dan saya sendiri mengalami itu sebagai orang yang berusaha membuat video-video tentang iman begitulah. Masuk juga ke kubangan tema-tema yang umum, mainstream, yang orang kunjungi. Tetapi bagaimana untuk memperkaya diskusi itu supaya jangan hanya tinggal di isu yang sama itu saja. Buku-buku lain, terminologi, istilah-istilah yang mungkin baru saya sebut, sebenarnya bukan baru, tetapi karena jarang membaca, istilah itu jarang muncul. Beberapa kali saya katakan misalnya dalam soal apakah Yesus itu adalah Allah, adalah manusia, bagaimana itu serentak ada. Banyak istilah-istilah teologis yang dipakai dalam gereja dan sejarah teologi itu yang tidak muncul dalam diskusi. Mengapa? Karena tidak ada referensi. Hanya asik dengan diskusinya sendiri. Nah, kembali lagi ke persoalan, pencobaan itu dialami oleh Paus Fransiskus dalam tugasnya justru datang dari umat, dari orang-orang terdekatnya juga. Yang selalu mempertanyakan isu yang sama bukan karena ingin tahu, tetapi sebenarnya ingin mengkonfirmasi keyakinannya. Atau jangan-jangan suatu waktu Paus ini salah ngomong, menjadi sandungan, menjadi berita yang menarik. Nah, pencobaan itu justru datang dari dalam. Itu yang saya coba pikirkan. Sekali lagi, pertanyaan macam itu sebenarnya sudah dijawab oleh Bapak Paus. Sudah ada dokumen tentang itu. Dan Paus sendiri sudah berkata, saya sebenarnya tidak pernah
mengatakan ada berkat sesama jenis itu untuk sebagai sakramen. Tidak ada itu. Nah, itu adalah hukum untuk menikah laki-laki dan perempuan, itu adalah hukum alami, hukum natural, hukum ilahi, juga hukum gereja. Dia sebagai pemimpin gereja sudah mengatakan bahwa gereja tidak merestui. Tetapi dia, Bapak Paus sebagai pemimpin gereja tidak berhak mengubah hukum-hukum ilahi. Dan juga hukum alam. Hukum alam, begitu ya. Nah, tetapi syukurlah sejauh ini Bapak Paus di situasi yang sulit masih menyuarakan yang benar dan baik menurut gereja, begitu ya. Bahwa mengundang kontroversi harus beberapa kali juga kita katakan. Paus Fransiskus berada pada situasi yang sulit. Ketika dunia semakin gampang tawar-menawar pada kebenaran. Dia bertugas di momen yang benar-benar susah, begitu ya. Bahwa dia sebagai manusia punya kemungkinan untuk mengatakan yang salah, selalu terbuka kemungkinan. Tetapi dua-dua kita, bimbingan Roh Kudus, kiranya menuntun dia. Nah, ada yang berkata, kalian Katolik itu terlalu meninggikan Bapak Paus. Dua alasan mengapa orang Katolik mencintai Paus Fransiskus ini. Pertama, entah dia paus, entah dia bukan paus, dia sebagai seorang gembala yang memberi dirinya, sejauh kita tahu begitu ya, pantas dihormati. Dan tidak ada sejauh ini skandal tentang dia diberitahu. Maka sejauh ini dia pantas diberi hormat. Yang kedua, entah dia orangnya, entah bukan dia, paus pantas untuk dihormati. Karena tugasnya sebagai imam, gembala, raja dijalankan dengan semangat yang diteruskan turun-temurun sebagai pelayan. Sebagai imam, raja, dan gembala, tetapi dijalankan sebagai pelayan. Sebagai nabi. Imam, raja, dan nabi. Saya pikir ini hanya sempalan pemikiran tentang bagaimana pencobaan itu datang dalam gereja juga dari orang-orang yang ada di dalamnya. Ciao.